Hai semuanya, kami dari kelompok 2 kelas KT Mata Kuliah Intelijen dan Investigasi Kriminal. Kelompok 2 beranggotakan saya, Audrina Sosabila, Muhammad Zikra Haikal, Aditya Triananda, Nursyah Adatinisa, dan Eugenius Riksan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas peran CIA dalam G30S. G30S mengacu pada peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kudeta dengan upaya pembunuhan terhadap 7 jenderal. Kudeta ini berujung gagal. Pembunuhan dilakukan pada dini hari tanggal 1 Oktober. Korban yang gugur dari peristiwa ini menjadi 6 jenderal, 1 kapten, dan Ade Irma Nasution di Jakarta, serta 1 jenderal dan 1 kolonel di Yogyakarta. Modus operandi yang dilakukan dalam pembunuhan tersebut adalah menculik jenderal dari rumahnya masing-masing. Jenderal yang gagal diculik dibunuh di tempat dengan cara ditembak dengan senapan. Sedangkan yang lainnya dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di Lubang Buaya, ketiga jenderal dan 1 kapten tersebut disiksa hingga meninggal. Jasad mereka dimasukkan ke dalam lubang sumur yang ditandai dengan pohon pisang di atasnya. Peristiwa ini dapat terungkap karena polisi berpangkat agen polisi tingkat 2 yakni Sukitman yang sedang berpatroli di dekat rumah Maijen DI Panjaitan pada saat itu diculik. Saat di Lubang Buaya, Pak Sukitman melihat semua yang terjadi. Sukitman menjadi saksi kunci yang membantu pihak pemerintah dan tentara untuk menemukan jenazah di Lubang Buaya saat itu. Jenazah berhasil ditemukan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD pada 3 Oktober dan dikebumikan pada 5 Oktober bersamaan dengan HUT TNI ke-20. Sedangkan korban di Yogyakarta dibunuh dengan modus operandi yang kurang lebih sama dan jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan. Penculikan dilakukan pada sore hari tanggal 1 Oktober dan baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih kita kenal sebagai PKI, merupakan salah satu organisasi politik yang memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada periode menjelang dan setelah kemerdekaan. PKI berdiri pada tahun 1920 dan mengalami berbagai fase dalam pergerakannya, mulai dari gerakan politik yang legal hingga menjadi organisasi yang terlibat dalam berbagai konflik sosial dan politik. Pada akhir 1960-an, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Ketegangan antara berbagai kelompok politik, terutama antara PKI dan militer, semakin meningkat. PKI yang pada masa itu berusaha untuk memperluas pengaruhnya, melakukan berbagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, termasuk program-program pro-rakyat dan pendekatan kepada petani dan buruh. Namun, pada malam tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa yang kita kenal sebagai Gerakan 30 September atau 30 SPKI. Dalam insiden ini, sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari PKI menculik dan membunuh beberapa jenderal militer. Peristiwa ini memicu reaksi yang sangat besar dari kalangan militer dan masyarakat. Jenderal Soeharto yang saat itu masih menjadi jenderal di Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dan memulai tindakan represif terhadap PKI dan pendukungnya. Setelah 30 SPKI, PKI dituduh sebagai pelaku utama dalam kudeta tersebut, meskipun banyak kalangan sejarawan yang berpendapat bahwa keterlibatan PKI dalam peristiwa itu masih menjadi perdebatan. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai ancaman besar karena kedekatannya dengan blok komunis, terutama Uni Soviet dan Tiongkok, atau yang kita ketahui sebagai blok timur. CIA diduga terlibat dalam mendukung militer Indonesia untuk melawan PKI. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa CIA merencanakan G30S, mereka diduga memberikan informasi dan daftar anggota PKI yang digunakan untuk pembersihan pasca peristiwa G30S. CIA juga dikatakan membantu menciptakan ketegangan antara PKI dan militer Angkatan Darat Indonesia guna memperburuk situasi politik di Indonesia sehingga menciptakan instabilitas. Teori ini semakin didukung dengan adanya dokumen declassified oleh CIA itu sendiri yang makin memperkuat keterlibatan antara CIA dengan peristiwa G30S. Jika Amerika Serikat ingin negara Indonesia tidak memiliki paham komunis atau mendekati blok-blok timur yang merupakan musuh dari paham atau perang ideologis yang dialami oleh blok timur dan blok barat, maka CIA harus melakukan campur tangan secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Hal ini jikalau Indonesia memiliki paham komunis, hal ini sangat tidak menguntungkan
bagi kepentingan Amerika Serikat di daerah Asia Tenggara. Tentunya terhadap jalur perdagangan Selat Malaka. Maka dari itu, dengan file-file yang declassified dari tahun 1965, kita bisa menyimpulkan bahwa CIA pernah memiliki campur tangan terhadap kudeta PKI 1945. Mereka tidak suka dengan tindak Soekarno yang lebih mendekati blok-blok komunis ataupun paham komunis, maka lakukanlah kudeta PKI. Sekian, terima kasih.